Menjaga kualitas air aquaculture, bagian kelima dari serial video book aquaponik karya Julian Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat multimedia. Pada sistem daur ulang yang diterapkan untuk aquaponik, tidak saja kualitas air yang harus dijaga sedemikian rupa sehingga tetap prima agar pertumbuhan ikan bisa maksimum, tapi juga optimum untuk kehidupan bakteria di dalam biofilter yang merupakan sumber nutrisi bagi tanaman hidroponiknya. Bagian 5 ini sebetulnya masih merupakan lanjutan dari bagian 4 yang mengulas tentang pengelolaan air dalam unit aquaculture atau budidaya ikan dalam sistem aquaponik. Semoga bermanfaat, insya Allah. Jakarta, Agustus 2021. Menjaga kualitas air dalam aquaculture. A. Membersihkan limbah padat. Limbah padat terutama berasal dari kotoran ikan dan sisa-sisa makanan yang jumlahnya bisa mencapai 60% dari makanan yang diberikan. Limbah kotoran ini kalau dibiarkan bisa menurunkan kadar oksigen, meningkatkan kadar amonia nitrogen, serta menyebabkan iritasi pada insan. Jika terjadi pembusukan bisa menyebabkan terakumulasinya gas asam belerang atau H2S yang bersifat racun. Limbah padat ini bisa berupa endapan, berupa partikel-partikel sangat halus yang melayang di air, dan yang ringan mengambang. Limbah padat yang mengendap lebih gampang dibersihkan jika kita merancang bak pemeliharaan dengan dasar berupa kerucut atau limas yang ujungnya dipasang keran pembuangan, sehingga dengan gaya gravitasi, limbah padatnya bisa terakumulasi di tengah. Untuk membersihkan, tinggal buka keran. Limbah yang melayang dipompa masuk ke penyaringan, lalu ke biofilter, masuk ke sistem sirkulasi. Dasar bak pemeliharaan berupa kerucut atau limas akan memudahkan pembuangan limbah padat. Partikel yang sangat halus atau koloid yang mengambang tidak akan bisa 100% dibersihkan. Walaupun partikel ini jika terurai menyerap oksigen dan menambah kadar amonia, tapi bisa berfungsi sebagai tempat menempelnya bakteri Nitrosomonas yang mengubah amonia menjadi nitrit. Karena itu, selama jumlahnya masih dalam batas di mana tidak sampai menyebabkan iritasi insang, keberadaan koloid ini malah menguntungkan. Pembusukan limbah padat juga bisa menyebabkan perubahan rasa pada ikan yang dikonsumsi. Hal ini akan merugikan secara ekonomis. Jadi, sangat dianjurkan untuk menjaga jangan sampai terjadi akumulasi atau pembusukan limbah padat. Jika air terasa bau, tingkatkan frekuensi sirkulasi, kurangi pemberian pakan, atau naikkan kapasitas biofilter. D. Menjaga kadar oksigen terlarut atau aerasi. Berbeda dengan binatang darat yang bernafas di udara bebas, di mana kandungan oksigennya sekitar 21%. Untuk bernafas, ikan harus mengambil oksigen dari air yang kadarnya hanya sekitar 0,001% atau 10 mg per liter pada kondisi prima. Dengan kandungan oksigen terlarut dalam air yang sangat kecil ini, maka menjaga kualitas air dari kadar oksigen menjadi sangat penting dalam budidaya ikan. Jika kadar oksigen dalam air terlalu tinggi, bisa menyebabkan kematian. Pengalaman ini sering terjadi pada pengiriman ikan dengan menggunakan kantong plastik yang ditambahkan oksigen murni. Jika oksigen terlalu rendah, biasanya ikan enggan makan, membuang terlalu banyak energi untuk mencari oksigen, rentan terhadap penyakit, dan kemudian bisa menyebabkan stres yang tentu saja pada akhirnya bisa mati.
Pada sistem kolam pemeliharaan terbuka atau tambak, karena biasanya permukaan air yang luas serta dibantu oleh hembusan angin, maka kadar oksigennya relatif terjaga secara alamiah. Walaupun kadang-kadang diperlukan juga aerasi atau aeration, tergantung jenis ikannya, seperti yang sering kita lihat pada tambak udang. Tapi dalam sistem bak pemeliharaan dengan sirkulasi tertutup, aerasi merupakan hal yang mutlak dilakukan. Aerasi atau mungkin kalau boleh kita sebut udaranisasi adalah proses atau usaha untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut dalam air dengan cara mencampurkan udara. Ingat, udara mengandung sekitar 21% oksigen. Ada beberapa cara aerasi ini, diantaranya A. Menggunakan kincir, yaitu dengan cara mengaduk permukaan air dengan kincir yang digerakkan dengan motor listrik ataupun tenaga angin menggunakan baling-baling sehingga air teraduk dengan udara yang mengakibatkan terlarutnya oksigen. Cara ini umum dipakai untuk aerasi dalam kolam terbuka atau tambak. B. Semburan gelembung udara, yaitu dengan cara memompakan udara ke dasar bak pemeliharaan dengan menggunakan selang atau pipa yang ujungnya dilengkapi dengan saringan pemecah udara atau diffuser, yang biasanya dibuat dari semacam batu yang berpori-pori sehingga udara tersembur berupa gelembung-gelembung kecil seperti yang umum dipakai untuk aerasi akuarium. Cara ini lebih disukai karena gampang perawatannya, mudah dipindah, lebih aman, dan lebih efisien. Cara gelembung udara ini juga lebih efektif dalam menetralisir gas-gas amonia dan karbon dioksida. Dilihat dari ukuran gelembung udara yang dihasilkan, saringan penyembur ada 3 macam ukuran, yaitu kasar kurang lebih 6 mm, sedang sekitar 3 mm, dan halus kurang dari 1 mm. Penyembur kasar memerlukan tekanan yang relatif rendah, lebih tahan terhadap penyumbatan, tapi paling tidak efisien dalam mentransfer oksigen ke air. Penyembur sedang hanya memerlukan tekanan sedikit lebih kuat, tapi cukup efisien dalam mentransfer oksigen ke dalam air. Walaupun sistem ini memerlukan perawatan sedikit lebih intensif supaya tidak terjadi penyumbatan yang kadang-kadang terjadi, tapi masih seimbang dengan hasilnya. Penyembur halus, walaupun yang paling tinggi kemampuannya dalam mentransfer oksigen ke dalam air, tapi karena memerlukan tekanan udara yang tinggi dan gampang macet karena sering terjadi penyumbatan, maka hasilnya menjadi tidak sesuai dengan biaya energi dan perawatan yang diperlukan. Umumnya penyembur udara sedanglah yang paling disukai dan paling sering dipakai dalam usaha aquaculture. C. Cara lain. Tentunya masih banyak variasi dan masih terbuka luas bagi kreativitas kita untuk mencipta sistem aerasi lain yang lebih efisien, lebih ekonomis, dan lebih cocok bagi aquaculture yang kita bangun. Pada prinsipnya dalam aerasi adalah membuat kontak atau permukaan sentuhan seluas-luasnya antara permukaan air dengan udara. Semakin luas permukaan sentuhan ini, semakin banyak oksigen dari udara yang bisa terlarut dalam air. Hal ini juga ditunjukkan pada sistem semburan halus yang paling banyak melarutkan oksigen dari udara. Kenapa? Karena kalau dihitung secara matematis, jika sejumlah udara yang sama disemburkan melalui penyembur halus, permukaan gelembung udara sekitar 6,6 kali lebih luas dibanding jika disemburkan melalui penyembur kasar. Pada bab aquaponik berikutnya akan kita bahas salah satu contoh sistem aerasi
cara lain yang kita coba. Menjaga kadar amonia atau nitrogen. Pada bab kualitas air telah disinggung mengenai kadar amonia yang terbentuk akibat sisa metabolisme protein. Bagaimana proses terbentuknya juga telah dibahas pada bab siklus amonia atau nitrogen. Karena bersifat racun, harus dilakukan pencegahan terhadap akumulasi amonia yang merugikan ini. Caranya dengan biofiltrasi. Biofiltrasi sangat penting dalam aquaponik. Di dalam proses ini terjadi nitrifikasi di mana amonia yang bersifat racun diubah menjadi nitrat yang merupakan sumber utama nitrogen yang akan kita manfaatkan untuk bercocok tanam secara hidroponik. Apa dan bagaimana proses biofiltrasi ini akan dibahas secara detail tersendiri pada bagian berikutnya dari serial aquaponik ini. Itulah 3 hal penting untuk dilakukan dalam menjaga kualitas air dalam unit aquaculture pada sistem aquaponik, yaitu penanganan limbah padat, aerasi, dan biofiltrasi. Hal ini sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam menerapkan sistem aquaponik secara keseluruhan. Selanjutnya akan kita bahas dalam bab tersendiri pada bagian 6 tentang biofiltrasi. Karena di dalam biofiltrasi inilah berlangsung siklus amonia yang diadopsi sebagai konsep dasar sistem aquaponik. Terima kasih telah menyimak video book kami. Silahkan mengunjungi channel YouTube Isjuliadi Bakri atau klik tautan atau link pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Jangan lupa subscribe.